Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dari kelas TI semester 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan sebuah program yang sudah saya buat. Adapun program tersebut yaitu sistem monitoring dan controlling kualitas air serta pemberian pakan pada budidaya ikan lele menggunakan metode Fuzzy, NodeMCU, dan Telegram. Sebelumnya, saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan dalam penelitian kali ini. Yang pertama, ada sensor pH. Sensor ini digunakan sebagai salah satu parameter untuk mengecek kualitas air. Kemudian, yang kedua ada sensor suhu. Sama, sensor ini juga digunakan sebagai salah satu parameter untuk mengecek kualitas air. Kemudian ada sensor jarak atau sensor ultrasonik, gunanya untuk mengecek ketersediaan pakan. Kemudian ada pompa mini yang 5 volt. Pompa ini digunakan untuk menguras air kolam ketika air kolam sudah tidak bagus lagi. Menggunakan dua pompa, pompa yang satunya untuk mengisi air kolam dengan air yang baru lagi. Posisinya di sini. Kemudian ada motor servo. Motor servo ini digunakan untuk membuka tutup pakan. Bila mana ada perintah, maka servo akan bergerak dan pakannya akan jatuh ke bawah. Berikutnya ada relay 2 channel. Relay ini sebagai saklar digital. Gunanya untuk mematikan atau menghidupkan pompa. Kenapa ada dua relay? Karena yang digunakan menggunakan dua pompa. Yang satu untuk menguras air kolam, yang satunya lagi untuk mengisi air kolam. Yang terakhir ada board NodeMCU. Gunanya tentu saja untuk mengatur semuanya. Yang board warna hijau itu adalah sensor pH. Modulnya di sini. Baiklah, langsung saja kita mulai demo programnya. Yang pertama kita cari bot telegramnya. Kita ketikkan budidaya ikan lele Bapak Sukarta. Oke, kemudian pencet start atau restart. Kita tunggu sebentar. Oke, ketika ada balasan berarti kita sudah terkonek dengan bot telegramnya. Kemudian setelah terkoneksi dengan bot Telegram, maka bakal muncul tombol-tombol fungsi yang bisa digunakan oleh user. Yang pertama kita coba cek pH. Kita klik cek pH. Tunggu sebentar. Maka akan dapat balasan pH air kolam, kemudian keterangan waktunya, keterangan tanggal sama waktunya, kemudian nilai pH airnya serta statusnya. Nah, untuk status ini lebih jelasnya sebagai berikut. Yang kedua kita coba cek suhu. Kita coba cek suhu air kolam, kita klik cek suhu. Tunggu sebentar. Maka akan dapat balasan suhu air kolam, kemudian keterangan waktu dan tanggal, serta nilai dari suhu air kolamnya berapa, kemudian statusnya. Untuk statusnya kurang lebih sebagai berikut. Kemudian kita coba cek pakan. Kita klik cek pakan, kemudian tunggu sebentar. Kemudian bakal dapat balasan pakan ikan, keterangan tanggal dan waktu, kemudian statusnya masih ada, kemudian persentase dari sisanya 80%. Kemudian selanjutnya ada cek kualitas air kolam. Perintah ini akan mendapatkan nilai pH air dan suhu air. Kemudian dibarengi dengan kesimpulan
bahwa status air tersebut masih bagus atau sudah tidak bagus. Kemudian dapat saran apakah perlu diganti air atau tidak. Nah, kita coba. Kita klik cek kualitas air kolam. Tunggu sebentar. Maka akan mendapatkan informasi kualitas air kolam, kemudian tanggal dan waktunya, kemudian pH airnya berapa, kemudian statusnya berapa, kemudian suhu airnya beserta status, kemudian status airnya apakah masih bagus ataukah sudah tidak bagus, kemudian disarankan. Bila mana ada yang tidak normal, entah itu pH airnya atau suhu airnya, maka status air dan sarannya juga berbeda. Kemudian setelah itu, maka user akan klik ganti air kolam. Tapi untuk memastikan, kita coba terlebih dahulu ketika kondisinya sama-sama normal. pH airnya normal, suhu airnya normal. Kita klik ganti air kolam. Tunggu sebentar. Kemudian ada sebuah konfirmasi apakah Anda ingin mengganti air kolam. Hal ini bertujuan untuk barangkali si user salah pencet atau tidak sengaja kepencet. Kita coba klik ya. Nah, maka hasilnya kualitas air masih bagus. Maka tidak akan ada proses pergantian air. Selanjutnya akan kita rubah salah satu nilai parameternya, yaitu dengan memasukkan air panas. Seharusnya statusnya menjadi naik jadi panas. Kemudian kita coba perintah cek kualitas air kolam. Maka hasilnya, tunggu sebentar ya, maka hasilnya status pH-nya masih normal, kemudian suhu airnya naik menjadi panas, kemudian status airnya menjadi tidak bagus. Nah, untuk disaran ini seharusnya ganti air 50%. Masih ada kesalahan, belum dibetulin di codingannya. Selanjutnya ganti air kolam. Maka ada konfirmasi, klik ya, maka akan pompa akan nyala. Pompa satu atau pompa untuk menguras air kolam akan nyala. Ini kurang lebih prosesnya 1,5 menit. Sudah disesuaikan dengan volume air yang di kotak ini. Logika fuzzy sebenarnya digunakan ketika proses yang ini, proses ganti air kolam. Ganti air kolam akan jalan ketika salah satu nilai parameternya tidak normal. Adapun lebih jelasnya lihat berikut ini. Nah, di proses ganti air kolam ini ada dua fungsi. Yang pertama adalah proses pengurasan air, ini yang sedang dilakukan. Kemudian setelah ini selesai, maka pompa yang kedua atau pompa yang untuk mengisikan air ke dalam kolam langsung aktif. Tidak ada konfirmasi lagi, karena konfirmasinya sudah ada di awal tadi. Nah, ini sudah jalan, pompa yang kedua sedang mengisikan air lagi. Ini kurang lebih durasi atau volumenya sama antara yang dikeluarkan sama yang dimasukkan. Oke, mungkin bisa kita percepat.
Ya, ketika prosesnya sudah berhenti, maka akan ada notifikasi air kolam selesai diganti. Artinya menjadi air yang baru lagi. Kemudian selanjutnya kita cek kualitasnya lagi. Hasilnya suhunya menjadi normal kembali. Pada percobaan berikutnya, ini akan merubah kedua nilai parameter, yaitu dengan memasukkan air es dengan tujuan merubah nilai parameter suhu menjadi dingin. Kemudian yang kedua, merubah nilai pH menjadi nilai basa dengan memasukkan air sabun. Berikutnya kita cek lagi kualitas airnya. Tunggu sebentar. Nah, hasilnya sudah keluar. pH airnya berubah jadi basa, kemudian suhu airnya berubah jadi dingin. Nah, status airnya menjadi sangat tidak bagus. Nah, sarannya adalah ganti air 100%. Selanjutnya klik tombol ganti air kolam, kemudian konfirmasi iya lagi. Kurang lebih ini prosesnya mirip-mirip kayak yang tadi, yang pertama. Yang membedakan adalah jumlah waktunya lebih lama dan otomatis volume airnya lebih banyak. Ini hampir menguras seluruhnya. Untuk mempersingkat waktu, kita percepat videonya. Kemudian sama, memasukkan air baru lagi, kurang lebih jumlahnya sama. Itu ada sisa-sisa buih, tapi tidak apa-apa, kita percepat lagi. Oke, proses pergantian air sudah selesai. Kemudian kita cek kembali kualitasnya, dan hasilnya adalah pH airnya kembali normal dan suhu airnya kembali normal. Status airnya kembali bagus dan sarannya tidak perlu ganti air. Kemudian tombol berikutnya atau fungsi berikutnya ada kuras air kolam dan ada isi air kolam. Kedua tombol ini fungsinya sama-sama untuk mengaktifkan pompa. Yang satu untuk mengaktifkan pompa kuras air kolam untuk menguras air kolam. Yang kedua untuk mengisikan air kolam. Cara kerjanya adalah klik kuras air kolam atau isi air kolam. Maka selanjutnya ada konfirmasi. Setelah konfirmasi klik iya. Kemudian ada notif proses. Setelah itu ada opsi untuk mematikannya. Kenapa dikasih opsi seperti ini? Karena proses ganti air kolam itu berlanjut antara pengurasan dan pengisian. Kalau proses isi air kolam atau kuras air kolam itu bebas, tidak ada waktunya. Kita tinggal klik sampai yang kita mau, kemudian kita tinggal pencet pompa off. Kemudian yang terakhir ada tombol kasih pakan ikan. Tombol ini gunanya untuk memberi pakan ikan. Tetapi sebelum mengasih pakan ikan ada opsi terlebih dahulu. Opsi tersebut berdasarkan umur. Yang membedakan adalah setiap kategori umur akan membuka servo yang berbeda dengan durasi yang berbeda. Otomatis dengan durasi yang berbeda bakal memberikan volume yang berbeda juga. Masa bibit akan ngebuka servo kurang lebih 1 detik. Kemudian masa pemeliharaan 1,5 detik. Kemudian masa panen 2 detik. Mungkin segitu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.